Pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang telah sold out. Namun jangan khawatir, PSSI memastikan masih tersedia tiket 20% lagi yang akan dijual Senin mendatang. PSSI memastikan tiket laga Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina 5 Juni mendatang masih tersedia. Tahap pertama pada Kamis kemarin, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam. Untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif EXO, Arya Sinulinga, menyebut tiket masih tersedia 20% dan akan dijual pada hari Senin mendatang. Penjualan tiket tersisa akan kembali digelar secara online. Pastikan Anda yang akan membeli telah terdaftar di Garuda ID. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah terus berupaya mengoptimalkan penanganan jemaah haji yang terpisah dari rombongan agar bisa segera diberangkatkan menuju Mekah. PPIH Daerah Kerja Madinah mengungkapkan selama beberapa hari pemberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah, ada sejumlah jemaah yang terpisah dari rombongan. Selain berbeda perusahaan penyedia layanan, ada juga jemaah yang tertunda keberangkatannya karena paspornya belum ditemukan. PPIH Daker Madinah fokus memfasilitasi jemaah yang terpisah dari rombongan dengan menyiapkan hotel khusus sebagai tempat menginap selama menunggu jadwal keberangkatan menuju Mekah. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Madinah, Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan rekan Gigih Irfan. Selamat malam waktu Indonesia, Gigih. Seperti apa perkembangan pelaksanaan ibadah haji di Madinah saat ini? Selamat siang, Camar dan pemirsa. Hari ini menjadi hari pertama penerbangan gelombang kedua jemaah calon haji Indonesia menuju Arab Saudi. Berbeda dengan gelombang pertama yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, jemaah gelombang kedua akan tiba di Bandara Internasional Ki Abdul Aziz, Jeddah, dan langsung akan diberangkatkan ke Mekah. Lantaran tidak ada lagi jemaah yang singgah di Madinah sebelum puncak haji. Selanjutnya jemaah gelombang kedua ini akan langsung masuk fase umroh wajib. Untuk itu pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan pentingnya persiapan berihram dari Indonesia. Ini dikarenakan proses layanan di Bandara Jeddah tidak memungkinkan lagi adanya waktu untuk berganti pakaian ihram. Hal ini karena seluruh proses layanan difokuskan agar jemaah segera sampai ke Mekah. Sebagai informasi, dalam sistem operasional haji Indonesia, jemaah dibagi dalam 2 gelombang. Jemaah gelombang pertama mendarat di Madinah dan tinggal selama 9 hari sebelum diberangkatkan ke Mekah. Sementara jemaah gelombang kedua akan menjalankan rute sebaliknya, langsung ke Mekah untuk umroh wajib dan prosesi haji, lalu ke Madinah setelahnya. Sampai Jumat kemarin diketahui gelombang pertama telah menuntaskan seluruh penerbangan, total 266 kloter atau sekitar 103.000 jemaah mendarat di Madinah, termasuk 22.000 jemaah lansia. Dengan jumlah besar jemaah gelombang kedua yang akan menyusul dalam waktu dekat, PPIH mengimbau agar seluruh embarkasi mematuhi standar operasional terutama menyangkut kesiapan berihram sejak dari Indonesia. Baik. Camat. Ya, Gigi, terima kasih atas informasinya dan kita harapkan bahwa Anda bersama dengan rombongan jemaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi seputar haji. Pemirsa, gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia akan tiba pada 17 hingga 31 Mei 2025 di Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Jelang kedatangan kloter pertama gelombang 2 jemaah calon haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja bandara mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Pertemuan ini penting demi mempermudah jalur kedatangan jemaah calon haji asal tanah air.
Untuk jamaah, kesiapan jamaah, kami meminta jamaah untuk sudah berikhram sejak dari tanah air, sehingga kami tekankan kepada seluruh PBI embarkasi agar menyampaikan kepada jamaah haji untuk berikhram sejak dari Indonesia. Kenapa mereka harus berikhram dari Indonesia? Karena seluruh layanan yang ada di Bandara Arab Saudi saat ini menggunakan layanan yang harus cepat sampai ke kota tujuan. Kalau di Jeddah harus segera sampai ke Mekah, meskipun bukan melalui jalur fast track, sehingga memang sudah tidak ada lagi waktu yang tersedia bagi jamaah untuk berikhram di Bandara Jeddah seperti zaman dulu. Jemaah calon haji gelombang 2 diimbau sudah menggunakan ihram sejak embarkasi agar jemaah cepat sampai kota tujuan setibanya di Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Lantas seperti apakah kondisi kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua? Kita akan langsung bergabung dengan Kepala Daerah Kerja Makkah, Ali Mahzumi. Assalamualaikum Pak Ali, selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam. Baik Pak Ali, sehat ya? Alhamdulillah sehat, selamat siang waktu Arab Saudi. Baik Pak Ali, bisa dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua? Baik, Alhamdulillah hari ini tanggal 17 Mei kami Daerah Kerja Mekah mulai menerima kedatangan jamaah haji gelombang 2 yang insya Allah pada hari ini akan tiba di Mekah sebanyak 14 kloter yang kurang lebih 5.300 jamaah haji yang akan terbang dari berbagai embarkasi di tanah air gitu Pak. Baik, Pak Ali, kalau kita bandingkan dengan gelombang pertama ini cenderung lebih banyak atau lebih sedikit jumlahnya? Baik, untuk gelombang kedua kami memang persentasenya 50% 50% sekitar itu antara gelombang 1 dan gelombang 2. Tadi pagi kami sudah menerima kedatangan dari BPN 8, dari Lombok 12, dan juga dari Jakarta, Banten yang sudah mulai kedatangan di Kota Mekah. Alhamdulillah tadi pagi kami menyambut kepada jamaah haji yang sudah tiba di Mekah. Kita bersama-sama dengan syarikat yang akan melayani jamaah, kita menyampaikan selamat datang para jamaah. Kita lihat wajah-wajah jamaah yang begitu bahagia sampai di Kota Mekah gitu Bang. Baik, Pak Ali, apakah ada treatment ataupun juga persiapan khusus terutama untuk kondisi kesehatan dari para jemaah? Kalau kita lihat kemarin banyak dari jemaah terutama lansia yang juga tumbang, bahkan ada yang meninggal dunia. Apakah ada persiapan khusus untuk itu? Baik, perlu kami sampaikan bahwa memang cuaca di Kota Mekah khususnya itu saat ini siang hari mencapai 42 sampai 40 derajat Celcius. Tentu cukup panas dibandingkan dengan cuaca di tanah air. Kami juga selalu mengimbau kepada jemaah haji untuk selalu memakai penutup kepala, juga menggunakan payung, atau juga selalu membawa air minum untuk dibawa ketika beraktivitas di Masjidil Haram maupun di luar hotel, sehingga jamaah haji bisa terhindar dari sengatan matahari langsung begitu. Oke, agenda terdekat yang akan dilakukan setibanya di Makkah ini apa, Pak Ali? Baik, untuk jamaah yang sudah tiba di Mekah, kami menyampaikan kepada para jamaah haji untuk istirahat sejenak sekitar 4 jam, 3 jam karena sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari tanah air sekitar 9 sampai 10 jam. Kami sampaikan kepada jamaah haji untuk istirahat terlebih dahulu, yang tiba dari pagi sampai siang hari ini akan mulai ketibaan 14 kloter. Insya Allah mungkin sekitar habis maghrib atau habis isya jamaah haji akan kami berangkatkan fasilitasi menggunakan bis dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Baik. Untuk melaksanakan umroh timbungan ini gitu. Oke, baik Pak Ali, ini ada informasi yang beredar bahwa sejumlah jamaah haji tersesat. Apa langkah antisipatif yang dilakukan supaya tidak terjadi kembali? Terutama ada beberapa calon jemaah yang memang diimbau agar tidak keluar dari Kota Mekah. Baik, memang untuk saat ini ketibaan yang hari-hari pertama tentu jamaah haji baru menyesuaikan ya.
lokasi dan titik hotel paling banyak di Masjidil Haram. Kami kasih rute bis sholawat dan jamaah haji juga kita sampaikan apabila memang tidak menemukan atau belum menemukan kembali ke hotelnya, bisa bertanya kepada para petugas haji yang saat ini kami standby-kan petugas haji di area Masjidil Haram ketika nanti jamaah haji memerlukan bantuan, memerlukan kursi order dan sebagainya, nanti bisa menghubungi para petugas PPIH Arab Saudi yang selalu standby. Baik, Pak Ali, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwa seluruh calon jemaah haji yang ada di sana ini bisa sehat dan juga melaksanakan ibadah dengan lancar. Terima kasih, salam sehat, selamat bertugas kembali.